Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan yang indah pada kali pertama ini kita berjumpa dalam satu momen kajian atau dalam majelis dari majelis al-ilm dari satu bidang dari cabang ilmu yang dibawa Nabi SAW. Di antaranya kita ingin bahas ilmu tafsir ayat-ayat yang terkait dengan kesehatan kita. Di antaranya yang akan kita kupas yaitu surat Al-A'raf ayat yang keempat, yang Allah telah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Bahwasanya maknanya dari ayat ini adalah makanlah dan minumlah Anda, dan Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Makan dan minum dan jangan berlebih-lebihan. Allah enggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Nah, sebagaimana yang pertama sebelumnya dalam ayat ini, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, ya di antaranya di sini turun ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dari Ibnu Abbas, bahwasanya di masa silam orang laki dan orang wanita mereka pakaiannya tidak menutup aurat mereka. Ketika apa? Ketika tawaf. Ketika tawaf di Ka'bah, mereka tidak menutup aurat mereka. Dan juga di sini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar apa? Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Nah, hendaknya menggunakan zina, pakaian ketika apa? Di semua masjid. Termasuk kita di masjid sekarang menggunakan pakaian, bahkan sebaik-baik pakaian. Dan sebab nuzul ayat yang mulia ini adalah yang disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Imam Al-Baghawi, juga Ibnu Al-Arabi, Qurtubi, Ibnu Katsir dan Ibnu Ashur. Mereka menyebutkan bahwasanya inilah sebab turunnya ayat, yaitu dari surat Al-A'raf ayat ke-31. Dan ayat yang setelahnya, ayat yang akhir ayat ini, ya, wa kulu washrabu, di sini disebutkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Kalbi bahwasanya dulu ahlul jahiliyah la ya'kuluna minal ta'am illa qutan. Ya. Mereka orang-orang jahiliyah enggak makan kecuali apa? Makan ya semacam kebutuhan pokok mereka ala kadarnya. Mereka itu enggak makan semacam apa? Dasem, lemak-lemak di apa? Di ayyamul hajj, ya. Adapun orang-orang yang ada di Mekah, kebiasaan mereka dari masa silam memuliakan tamu-tamu haji dengan apa? Dengan daging dan lemak. Ya, daging dan lemak. Kemudian orang-orang muslim berkata, ya Rasulullah, nahnu ahaqqu bidzalik. Ya Rasulullah, kami lebih pantas untuk mendapatkan yang demikian. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu ay al-lahm wad dasm. Maka silahkan kalian makan daging dan dasem dari lemak ini.
washrabu, dan minumlah. Dan subhanallah, ayat ini disebutkan oleh sekian banyak para ulama terkait dengan kesehatan. Bahkan Imam Suyuti mengatakan separuh dari ilmu kedokteran, separuh dari ilmu pengobatan ada pada ayat ini. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Separuh ilmu pengobatan ada pada ayat ini. Kenapa demikian? Karena mayoritas dari penyakit karena makanan dan minuman. Makanya ayat ini menjadi apa? Konsep ilmu pengobatan. Ketika mereka dalami, mereka hayati kandungan dari ayat ini. Siapa yang membahas lebih dalam dari makna ayat ini dan hikmah di balik ayat ini? Tentunya mereka dari kalangan apa? Ahlut tibb, dari kalangan ulama juga yang menekuni ilmu pengobatan. Termasuk Imam Syafi'i, ya, termasuk ulama yang mahir dalam ilmu kedokteran, ya, juga termasuk Az-Zurnuji juga paham dalam ilmu pengobatan, juga Ibnu Katsir juga paham dalam ilmu pengobatan. Ibnu Qayyim dia juga sangat mahir dalam ilmu pengobatan dan membahas kitab seperti Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad jilid yang keempat yang enggak didapati oleh yang lainnya. Ya, kecuali yang hampir mendekati pembahasannya seperti Muhammad bin Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, juga bahkan di antaranya ada ulama yang sekaligus mihnanya, pekerjaannya sebagai tabib. Dia seorang alim juga sekaligus sebagai tabib. Ya. Alhasil banyak sekali dari para ulama yang membahas ilmu pengobatan dikaitkan dengan makanan, karena mayoritas penyebab masalah kesehatan adalah makanan dan minuman. Fa ayat ini sebagai landasan dasar konsep separuh dari ilmu pengobatan ada pada ayat ini. Subhanallah. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan dan minumlah Anda, jangan berlebih-lebihan. Pertama, kita ingin bahas yang pertama, wa kulu, makanlah. Ya, sebelum kita bahas minuman, kita bahas makanlah. Ya, makanlah. Fa asalnya makan menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kebutuhan makan manusia dibagi menjadi tiga: martabatu al-hajah, wa martabatu az-ziyadah, wa martabatu al-fadlah. Kebutuhan makan primer, sekunder, dan tersier. Ini sudah dibagi oleh para ulama Islam. Fa kebutuhan makan primer itu seperti apa? Apakah cukup dikatakan seperti 4 sehat 5 ajib? Ya. 4 sehat 5 sempurna. Apakah itu kebutuhan primer? Ternyata Islam nggak lihat dari kebutuhan primer seperti ini. Ya, kebutuhan primer tidak harus 4 sehat 5 sempurna. Ya, kebutuhan primer nggak harus 4 sehat 5 sempurna. Sehat itu nggak harus lengkap dengan 4 sehat 5 sempurna. Coba subhanallah. Pertama, kita lihat hadis Nabi SAW ketika beliau bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'an syarran." Tidak ada yang lebih buruk yang masuk ke dalam tubuh anak Adam yang lebih buruk dari wadah dari perutnya ini, enggak ada. Maka yang paling buruk yang memenuhi perut kita sebagai wadah adalah ini, perut kita ini. Perut kita mau dijadikan sarangnya penyakit, mau dijadikan sarang obat, maka tergantung pilihan kita juga. Nah, kemudian lanjut Nabi apa? Bihasbi ibni Adam ukulat hatta yuqimna sulbah. Dan tergantung dari anak Adam. Anak Adam ini makannya ukulat. Ukulat ini beberapa suap. Dalam lafaz lukaimat, ya,
Sampai apa? Hatta yuqimna sulbah, sampai tulang punggungnya tegak. Inilah kebutuhan makan primer kita, kata Ibnu Qayyim. Kita makan beberapa suap sampai tulang punggung tegak, selesai. Ini kebutuhan makan primer kita. Nah, tidak harus 4 sehat 5 sempurna. Ya, ini yang disebutkan Nabi SAW. Nah, kemudian kebutuhan makan sekundernya seperti apa? Lanjut dari hadis ini. Ya, wa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'ami wa thuluthun li syarabi wa thuluthun li nafasih. Kalau ternyata nggak merasa cukup, ingin nambah lagi, syahwat masih besar, maka apa? Kata Rasulullah, kalau jika tidak memungkinkan, masih ingin nambah, ya, masih punya nafsu lagi, masih menggelora nafsunya, maka apa? Ada rukhsah, thuluthun li ta'ami, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafas. Coba ini bimbingan dari Islam. Siapa yang bilang Islam nggak mengatur makanan? Ya, Allah juga sudah mengingatkan. Coba, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Adapun mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka kalau merasakan lezatnya makanan seperti apa? Seperti binatang ternak. Coba, ini udah peringatan ajib banget nih, jelas banget dari Al-Quran. Dan mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kalau makan merasakan lezatnya makanan seperti binatang ternak. Kita orang, ya, bukan seperti binatang ternak. Kita diajarkan oleh Allah juga bagaimana sih makan. Kita punya aturan. Lihat binatang ternak, katakan sapi, kalau ada padang savana rumput di hadapannya, dia terus ngunyah, padahal perutnya sudah besar. Nah, makanya surat Al-A'raf ini ngingetin nih, kita ini ternyata ada konsep makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Subhanallah. Nah, maka dari itu tadi, makanya apa? Kalau beberapa suap nggak cukup, masih kurang, ingin nambah, ya sudah. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Coba, cukup ayat ini jadi pelajaran. Nah, kalau ini nggak diperhatikan, lihat apa yang terjadi. Kok habis makan rasanya begah, habis makan harusnya bersyukur, habis makan ngeluh. Wah, sesak nafas habis makan. Wah, kenyang ini perutnya. Nah, coba habis makan ngeluh, dikasih nikmat Allah ngeluh. Nah, rahmanakumullah jami'an. Ini semua ternyata ada adabnya, ya. Makanya ada adabnya. Berarti makan itu nggak harus 4 sehat 5 sempurna. Cukup beberapa suap. Kalau memang enggak, pengen tetap nambah, ya sudah. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Dah. Pernah Syekh Albani waktu itu pernah ditanya. Syekh Albani waktu itu makan banyak banget katanya. Katanya orang-orang yang lihat di sampingnya, ya Syekh, katanya sepertiga untuk makanan. Kok kamu makannya banyak banget? Iya, sepertiga perutku nggak seperti sepertiga perut kamu. Rahimakumullah jami'an. Juga disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dari Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah disahihkan Syekh Albani rahimahullah. Waktu itu Aisyah ketika menikah dengan Rasulullah, usia yang sangat muda, ya, membentuk rumah tangga, ya, antara 6 tahun 9 tahun, ya. Subhanallah, waktu itu Aisyah badannya sangat kurus. 9 tahun, bayangin, badannya sangat kurus. Dan ketika Rasulullah awal nikah dengan Aisyah, pernah Rasulullah SAW waktu itu ketika meletakkan Aisyah di atas onta di tempat yang tertutup, ya, seperti tempatnya kaum wanita yang disembunyikan di atas onta, ada tirai-tirainya. Rasulullah turun dari onta dan Rasulullah ingin mengajak Aisyah turun. Rasulullah mengajak Aisyah turun dari onta. Dan
banyak sahabat di sekitar Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Taqaddamu, taqaddamu. Ayo kalian maju dulu. Biar Rasulullah sama Aisyah di belakang. Rasulullah lagi apa? Pingin bermain-main dengan Aisyah. Biar jauh dari fitnah, biar jauh dari pandangan para lelaki dari kalangan sahabat, Rasulullah memerintah para sahabat untuk maju. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah ngajak Aisyah lomba lari. Tuh, Rasulullah orangnya mesra. Nah, Rasulullah ngajak Aisyah lomba lari. Dan yang menang kira-kira siapa? Aisyah. Yang menang Aisyah. Karena apa? Aisyah waktu itu merasa tubuh dia apa? Ringan banget. Ya. Sehingga bisa mengalahkan Rasulullah. Menunjukkan diantaranya awal-awal nikah Aisyah badannya kurus. Makanya ibunya Aisyah, siapa namanya ibunya Aisyah? Ummu Ruman. Waktu itu membuatkan adonan untuk Aisyah. Dibuat adonan apa? Ya katakan seperti ma'jun, ya, campuran ini, campuran itu. Ternyata resep ibunya nggak ada yang sukses. Aisyah tetap kurus. Ibunya pengen Rasulullah itu bangga dengan istrinya yang berisi. Tabiatnya kaum lelaki nggak suka dengan wanita yang badannya kurus, yang tinggal apa? Kulit dan tulang. Nah, tabiatnya fitrah mereka nggak suka. Nah, subhanallah, Aisyah buat adonan biar apa? Ibunya buat adonan biar Aisyah badannya berisi untuk menyenangkan Rasulullah SAW. Ternyata resepnya gagal semua. Gak lama kemudian didapati Aisyah badannya gemuk. Apa kata Aisyah? Fa asmantu bi ahsani saman. Maka aku menjadi gemuk yang ideal. Fa asmantu, aku menjadi gemuk bi ahsani saman, dengan sebaik-baiknya gemuk, yaitu gemuk ideal. Subhanallah. Kemudian ibunya penasaran, apa yang kau makan ya Aisyah? Mada akalti? Apa kata Aisyah? Akaltu bima akala bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku makan sebagaimana yang Nabi makan. Waktu itu sering makan apa katanya? Sering makan kurma rutab dengan timun. Aisyah menjadi gemuk ideal. Dan ini menunjukkan untuk menjadi gemuk ideal, tidak mungkin Aisyah makan hanya sekali. Dia makan seperti yang Rasulullah makan, berarti apa? Menunjukkan berulang-ulang, berkali-kali, bukan sekali saja momennya, sering. Disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tibbun Nabawi dengan sanad yang sahih bahwasanya Nabi SAW suka dengan timun. Nah, subhanallah, badan Aisyah menjadi gemuk ideal. Lihat, untuk menjadi gemuk ideal gak harus 4 sehat 5 ajib. Ya. Untuk menjadi gemuk ideal gak perlu protein hewani ternyata. Coba gajah gak pernah makan kambing, tapi gemuk ideal ala mereka. Nah, wah subhanallah, harimau, singa juga gak pernah makan sayur, tapi badannya juga kuat. Nah, gak kena asam urat. Nah, karena itu tubuhnya mereka. Tapi kita bukanlah singa, bukanlah gajah, kita manusia. Ada saatnya ada makan pendingin dan ada makan yang pemanasnya. Subhanallah. Kurma itu panas, timun itu dingin. Ya, kurma itu panas, timun itu dingin. Ini rahasianya. Ternyata makanan kombinasi ini bisa apa? Bisa menormalkan berat badan dan menormalkan keseimbangan tubuh. Ini rahasianya, ajib. Ya, subhanallah, Aisyah yang kurus bisa menjadi gemuk ideal. Itu bukan butuh waktu lama, butuh waktu singkat. Ya, dari apa? Ketika kita coba. Nah, subhanallah juga demikian. Orang yang sudah gemuk, apakah menjadi gemuk super ideal lagi, super gemuk lagi? Enggak. Ternyata orang yang gemuk juga turun ke berat badan ideal. Subhanallah. Kenapa? Karena ingin menjaga keseimbangan. Dan ketika sudah kami coba praktekkan sendiri, juga kita praktekkan kepada kaum muslimin, ya, ternyata untuk mengurangi berat badan dengan konsep seperti ini sangat cepat sekali. Turun berat badan dalam waktu singkat. 1 pekan bisa turun 8,2 kilo yang gemuk. Itu yang sudah saya coba. 2 pekan turun 17 kilo.
Ada juga teman kami orang Hadramaut, berat badan 135 kilo, dalam sebulan turun 35 kilo. Ajib. Kenapa? Karena ingin menormalkan berat badan juga keseimbangan tubuh. Yang kurus juga demikian, naik. Subhanallah. Kalau ada pakai cara ini nggak turun-turun, berarti ada nggak beres. Masih cheating. Kebiasaan kita juga demikian, kalau traveling, touring, namanya diundang, makan, biasanya naik berat badan. Nanti pulang lagi ke rumah, turun lagi dalam waktu cepat. Tinggal kita mau menjalankan apa enggak. Rahimahullah jami'an, ini ya, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan itu jangan berlebihan. Walaupun kurma sama timun, tetap juga jangan berlebihan. Walaupun itu menunya apa? Menu yang sudah dicoba oleh mereka. Coba Rasulullah dan coba oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini ya, ternyata apa? Makan jangan berlebihan. Berlebihan dari sisi apa? Kuantitas ataupun frekuensi. Ya, saya makan nggak berlebihan kok. Saya makannya sedikit tapi ngemilnya banyak, sama berlebihan. Kita makan ada jam-jamnya. Kalau makan ada jam-jamnya, udah jam makan terus rutinkan. Nah, kalau kita biasa makan di luar jam-jamnya, akhirnya apa? Pencernaan nggak maksimal. Subhanallah, manusia di zaman sekarang jarang ada ceritanya perut kosong, penuh terus. Nah, ketika bulan Ramadan, masya Allah, kosong tuh perut, ya itu pun sahurnya tidak karu-karuan, sahurnya banyak, ya. Wah, ketika buka puasa sebelum buka besar menu maghrib, menu setelah maghrib, setelah adzan menunya udah besar. Habis maghrib menu besar lagi. Sholat raweh kolak lagi, berat lagi. Tadarusan ada lagi menu lagi. Jadi tidak ada kosong-kosongnya. Ini menunjukkan apa? Penyakit di masa sekarang, penyakit yang kebanyakan kelebihan nutrisi. Penyakit di masa silam rata-rata menunjukkan kekurangan. Ya, seperti apa? Busung, lapar ada. Nah, adapun di masa sekarang ya, kelebihan nutrisi, kelebihan protein, kelebihan gula, kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, ya, kemudian juga berat badan berlebih, ya, kelebihan angin dalam perut, ya, udah dan sebagainya. Rahimahumullah, ya, ini yang perlu kita tadabburi. Ini penyakit kita di masa sekarang. Kenapa? Udah ada makanan terus dimakan. Gimana enggak kita perjalanan kiri kanan semua kuliner, warteg, minuman, ya, macam-macam semua dimakan. Di zaman Nabi dari kota ke kota berikutnya, ya itu sangat jauh. Nggak ada rest area, nggak ada warteg, ya. Kadang kehabisan air di jalan, kadang kehabisan makanan. Para sahabat sampai makan bergelantungan di atas pohon, makan daun-daun. Di antara para sahabat makan belalang, coba ajib. Nah, wah, kalau perang pun hanya sangu satu kurma, dijilat, disimpan lagi, perang lagi, dijilat, simpan lagi. Coba. Kita subhanallah belum perang, udah perut gede, kaki udah bengkak kena asam urat. Nah, inilah rahmatullah jami'an. Nabi SAW, coba bayangin, sholat malamnya Nabi yang dibaca itu surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, sampai kedua kakinya bengkak. Sampai Aisyah ngelihat Rasulullah kesian. Ya Rasulullah, kamu ini sudah dijamin masuk surga, kenapa sholat sampai kedua kaki bengkak-bengkak ya Rasulullah? Ya Aisyah, apa nggak boleh aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Nih coba, sholat saking panjangnya kaki bengkak-bengkak. Kaum muslimin zaman sekarang yang dibaca qul huwallahu ahad sholat malam sudah bengkak dulu, kena asam urat, gagal jantung, nasallahu alaihi. Rahimahullah menunjukkan apa? Nih makanan kita ternyata punya peran untuk apa? Ketaatan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini butuh ketaatan sama Allah, juga butuh apa? Modal kuat, modal jaga kesehatan. Dan untuk menjadi kuat gak perlu makan banyak. Itu konsep. Jangan salah paham. Saya pingin anak istri saya kuat, semua protein hewani dibeli, dimakan, semua ada di situ di atas meja. Yuk makan semua nih biar kuat. Ini bukan konsep yang benar, konsep yang salah. Ya. Pertama masuk apa? Makan berlebihan. Kedua, adapun dari teori kedokteran klasik, bukan dari sunnah.
Seperti disebutkan Ibnu Qayyim, jangan gabung protein darat dengan protein laut. Jangan gabung protein darat dengan protein darat yang lainnya. Jangan gabung protein hewani dengan susu. Berarti 4 sehat 5 ajib dikritik dari dulu, ya. Jangan gabung protein hewani dengan buah-buahan. Konsumsi buah setelah makan, kata mereka, seperti konsumsi racun. Ya, habis makan sate, makan gulai, langsung pisang. Sambil makan nasi juga makan jeruk. Nah, ini dalam konsep klasik apa? Gak dianjurin. Akan menimbulkan pembusukan di usus. Makanya ternyata ahlul Islam mereka membahas ilmu pengobatan. Kenapa? Biar umat Islam gak sakit-sakitan gara-gara makanan. Nah, al-yawma uhilla lakum at-thayyibat. Pada hari ini telah aku halalkan bagi anda yang thayyib-thayyib. Allah sudah menghalalkan yang thayyib-thayyib, yang halal-halal dari makanan kita. Tapi bukan berarti yang thayyib itu gak menimbulkan penyakit. Bukan berarti yang berkah gak menimbulkan penyakit. Di antara sebagian orang udah makan, ini makanan halal, ini bukan babi, bukan anjing, ya, ini kambing, makan semua. Ini ada ayam, ada kambing, makan. Ya, nggak usah mikir, aduh, nggak usah takut-takut sama makanan, makan aja. Penyakit hanya ada di laboratorium, penyakit hanya ada di rumah sakit. Ini namanya syubhat dan syahwat. Syahwat al-butun, nantinya jadi abul butain, orang yang perutnya 2 besar. Nah, ini ternyata ada bimbingan, ada imma bimbingan dari Nabi, imma dari ulama Islam. Ya, seperti kebiasaan yang sulit dihilangkan oleh kita apa? Sambil makan, sambil minum. Alasannya kalau nggak minum kesedak. Kalau kesedak ya minum dikit. Kalau kesedak minum 1 liter, namanya ya ngokop, nguyup. Ya. Kemudian habis makan langsung minum juga nggak dianjurin. Ya, minumnya nanti. Ini dari kedokteran klasik. Minumnya beberapa saat setelah makanan sudah selesai dicerna. Coba aja. Ya, Nabi juga ngajarin. Ya, masul ma mason, wala tashrabu abban. Hadits sahih Hasan li ghairi. Minumlah air, minum pelan-pelan. Jangan minum sekaligus tanpa nafas. Fa innal kubat ya au kibat liman yashrab abban. Sesungguhnya penyakit liver itu terjadi karena sering minum sekaligus tanpa nafas. Syuf ajib hadis Nabi. Kalau orang sambil makan sambil minum, habis makan langsung minum, habis minum minumnya juga langsung cara sekaligus tanpa nafas, ini menyebabkan penyakit liver. Hadis sahih. Kenapa? Karena liver itu menghangatkan apa? Untuk memetabolisme, untuk menghancurkan makanan. Kalau kita langsung minum sekaligus, liver didinginkan sekaligus, nggak boleh, merusak liver. Ya, apalagi sering minum es. Sesekali minum es boleh, halal, nggak makruh, nggak haram. Tapi kalau jadi rutinitas, apa? Pencernaan akan lemah, liver akan lemah. Akhirnya pencernaan nggak maksimal, perut jadi besar. Ya, maka di antara sebab perut besar apa? Sambil makan sambil minum, habis makan langsung minum, sering konsumsi es di antaranya. Di antara salah satu sebabnya yang disebutkan ahlul Islam. Makanya sehat itu mudah, sehat itu murah sebenarnya. Tinggal kita pilih yang mana. Ini rahmatullah wakulu. Kita masih bilang wakulu. Janganlah makan berlebihan di antaranya. Kita bahas makan berlebihan. Ya, adapun di sana ada riwayat bahwasanya Umar sangat benci dengan orang yang gemuk. Ya, tapi sanadnya fihi nadhar. Ya, sanadnya fihi nadhar. Ya. Kenapa? Kalau kita badan gede, susah untuk melakukan apa? Aktivitas ibadah. Berat untuk melakukan aktivitas ibadah. Mau sujud perutnya nengkuk-nengkuk. Ya, mau jalan ke masjid kerasa berat. Ya, walaupun kadang orang gemuk ada yang semangat, tapi apa? Tapi pasti dia ngerasa berat.
ya, mengangkat tubuh ya dari apa? Dari badannya bangun tidur kerasa lebih berat. Nah, tapi sekali lagi ada yang naasnya sudah kurus ya, malas bangun sholat malam lagi. Nah, wah, juga ada sahabat yang dijuluki Abul Butain. Kenapa? Karena perutnya besar. Sampai dijuluki Abul Butain ya, karena batannya ada dua, perutnya ada dua, saking gedenya dia. Wa rahmanakumullah jami'an. Sekali lagi, untuk menjaga kesehatan kita sebenarnya simpel. Seperti tadi disebutkan, Aisyah sering makan timun sama kurma, ternyata menjadi apa? Berat badan yang ideal. Ya, berat badan yang ideal. Dan konsep ini ketika kami pakai ternyata ajaib. Dengan cara ini alhamdulillah ada berapa banyak kasus kanker yang sembuh hanya dengan pola makan. Coba bayangin. Kanker nih. Kanker payudara stadium 4 sudah harus operasi mastektomi, ternyata menjalankan pola makan ya selama 2 bulan strength no cheating. Dan dengan izin Allah kankernya hilang, diperiksa dokter lagi ke dokter onkologi, nggak didapati sel kanker. Ajib. Dan sebenarnya kanker itu karena makanan kita. Stroke juga karena makanan. Ya. Perut kembung karena makanan, vertigo karena makanan, migrain karena makanan, darah tinggi karena makanan, asam urat makanan, kencing manis karena makanan, hafalan lemah juga karena makanan. Ya. Kemudian konsentrasi berkurang juga karena makanan. Syahwat lemah, impotensi juga karena makanan. Wanita atau perempuan frigid, dingin, gak punya syahwat juga karena makanan. Orang mandul karena makanan. Kanker rahim karena makanan. Yuk kita tadabburi ini. Berarti apa? Kalau penyakitnya karena makanan, ya obatnya pakai pola makan. Kata Ibnu Qayyim, kalau ada kasus penyakit diobati dengan makanan, gak usah pakai herbal lagi. Cukup, gak usah pakai herbal-herbalan. Herbal kita adalah makanan kita yang kita makan. Ya, makanya jadikan makanan Anda sebagai obat. Jangan jadikan makanan Anda sebagai sumber penyakit. Kita tadabburi. Nah, wah ini rahmanakumullah jami'an. Ya, subhanallah berapa banyak saudara kita yang mandul, ada yang 7 tahun, 10 tahun gak punya anak. Dengan konsep makanan seperti ini. 2 bulan kemudian chatting, alhamdulillah istri saya hamil 40 hari. 5 bulan lalu chatting, alhamdulillah kami sudah punya anak. 7 tahun gak punya anak. Gak perlu inseminasi, gak perlu keluarin duit banyak. Yang kanker juga itu karena makanan. Kenapa kanker terjadi? Karena kebanyakan kita konsumsi makanan yang manis pekat, sehingga darah menjadi pekat apalagi panas. Ya. Kalau sudah kayak gini terjadi apa? Stagnasi peredaran darah. Ketika itulah terjadi sumbatan darah. Di mana ada sumbatan, saat itu apa? Sel-sel setempat kelebihan nutrisi dari darah jadi bengkak. Makan darah terlalu banyak jadinya tumor, kemudian berubah menjadi kanker. Siapa yang salah? Jangan salahkan takdir Allah. Alhamdulillah, saya sabar ini dengan takdir Allah. Yang makan kita yang disalahin takdir Allah. Ini apa? Suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Semua atas takdir Allah, tapi kita juga punya andil sebab. Ya, kita lah yang menjerumuskan diri kita. Takdir sudah dicatat. Sebagaimana kisahnya Umar bin Khattab ketika mendapati seorang laki-laki berbuat maksiat. Ya, kemudian laki-laki ini berkata, "Aku berbuat maksiat karena takdir Allah." Kemudian Umar bin Khattab ambil pelepah kurma, dipukulin keras tuh laki-laki tadi. "Kenapa kamu pukul saya?" "Saya pukul kamu juga takdir Allah." Ya. Sama, kita sakit jangan salahin takdir Allah. Kitalah yang menjerumuskan diri kita kepada apa? Penyakit. Nah, sehat sakit is our choice. Kita punya pilihan. Ya, andil terhadap sebab. Ini rahmanakumullah jami'an. Sekali lagi, sehat sakit kita juga punya andil. Makanlah jangan berlebih-lebihan. Itu konsep. Ya, sekali lagi itu konsep. Subhanallah, ini urusan makan jangan berlebih-lebihan. Coba di antara bimbingan Nabi tadi disebutkan tadi ada martabatul
hajah fadlah, kebutuhan makan primer, sekunder, dan ada kebutuhan makan tersier. Di dalam hadis ini nggak disebutin, ya. Tapi kembali kepada awal ayat tadi apa? Bahwasanya perut jadi wadah yang buruk dari hadis tadi, ya. Nggak ada yang lebih buruk, wadah yang lebih buruk dari wadah perut ini nggak ada bagi anak Adam. Kemudian ada kebutuhan makan tersier. Tersier itu apa? Bukan primer, bukan sekunder. Makan sampai tulang punggung tegak, ya sudah. Sepertiga makanan untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas, sudah. Lah ini ada tersiernya. Tersiernya apa? Ngemil dan ngemol. Ngemil terus. Padahal nggak perlu makan dia, tapi ngemil, ajib, ngemil terus. Lama-lama sudah jadi melar. Nah, dan penyakit akan apa? Tubuh dia jadi sarang penyakit. Nah, kemudian rahmatullah, kalau kita lihat juga di antaranya hadis Nabi SAW yang menunjukkan sunnahnya makan pakai 3 jari. Sunnah menunjukkan agama Islam, mau urusan agama ataupun urusan dunia, Nabi itu sukanya di tengah-tengah, nggak ekstrem kanan, nggak ekstrem kiri. Lihat makannya pakai 3 jari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau nggak bisa 3 jari, bisa dibantu jari yang berikutnya, jari keempat. Ya, kalau nggak bisa, kalau nggak terbiasa. Subhanallah, 3 jari itu bilangan tengah-tengah antara 5 jari dan 1 jari. Tengah-tengahnya 3. Coba. 3 jari kebiasaan orang yang makan tamak dan rakus. Makan nasi sebelum temennya pada ngabisin 1 piring ini, makan kita sepiring ber-10 orang. Ya, makan semua masuk. Lihat sebagian orang Arab nggak bisa makan pakai 3 jari. Syahidnya bukan Arab ataupun bukan orang Arab. Syahidnya bagaimana mereka mengamalkan bimbingan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nggak harus orang Arab, orang Indonesia, orang Cina, mau orang mana, kalau bertakwa sama Allah, mereka jadi orang yang apa? Dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, kebiasaan kita orang Badu nggak bisa makan pakai 3 jari. Orang Badu kalau makan gini, nasi jatuh-jatuh. Ya, orang Indonesia juga justru malah terampil 3 jari. Kalau 3 jari, subhanallah, 5 jari, subhanallah, makanan numpuk di mulut. Ini termasuk berlebih-lebihan juga. Numpuk di mulut dan numpuk di lambung. Nah, kemudian kalau 1 jari seperti kebiasaan orang sombong dan para raja, seperti nggak memuliakan makanan. Ya, makanan dicocol. Ini tahu Madura, ini dicocol pakai 1 jari, nah gitu kan. Atau pakai 2 jari. Mulut jadinya apa? Nggak puas, dan lambung juga nggak puas. Coba bimbingan Nabi. Nabi sukanya di tengah-tengah, 3 jari. Paling cocok untuk mulut, paling cocok untuk lambung. Nggak terlalu capek mulutnya untuk ngunyah, juga nggak terlalu capek perut untuk mencerna makanan. Coba bimbingan Nabi, coba. Menunjukkan apa? Juga nggak berlebih-lebihan ketika masukkan ke perut. Nah, nggak berlebih-lebihan. Juga nggak berlebih-lebihan dari sisi apa? Dari sisi satu sifat jenis makanan. Sering makanan panas ketemu panas. Ini makanan satu sifat. Ya, ini juga jangan berlebih-lebihan. Kalau berlebih-lebihan akan muncul penyakit yang sifatnya seperti yang Anda makan. Misalkan Anda makan apa? Panas ketemu panas, nasi ketemu ayam. Ayam panas lembab, nasi panas lembab. Sering gitu terus, nggak ada sayurnya lagi. Akhirnya apa? Banyak timbul gas di perut. Sering sendawa, sering pusing. Kenapa? Banyak uap. Kemudian stroke juga. Kemudian muka merah. Ternyata banyak uap numpuk di kepala. Dari mana uap ini? Dari usus. Kemudian dari mana usus dibawa ke kepala? Dari peredaran darah. Uapnya diambil, dibawa. Jadinya panas lembab ketemu panas lembab, akan muncul penyakit juga yang sifatnya panas atau panas lembab. Gak heran ya, orang yang kebanyakan konsumsi panas. Gak heran di zaman sekarang penyakitnya rata-rata sifatnya panas misalnya. Kenapa? Karena kebanyakan makanan panas. Jadi obesitas, jadi darah tinggi, asam urat. Ini panas-panas semua, kencing manis. Nah, panas semua. Makanya tadi ada timun, ada kurma.
Dalam hadis Aisyah ada semangka, ada kurma. Ya. Dan demikian bukan dilakukan Nabi sesekali, tapi sering. Ya, sering dilakukan. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in juga demikian, kalau makan enggak membiasakan diri makan sampai kenyang. Adapun hadis makanlah ketika lapar dan berhenti makan setelah kenyang, hadisnya enggak sabit dari Nabi. Tapi hadis-hadis yang tadi mendukung. Artinya apa? Ini maknanya benar nih, dari ilmu pengobatan benar. Kalau makan jangan biasa kenyang, cukup hentikan aja. Nah, dan dari hadis di antaranya Abu Hurairah waktu itu pernah dituangkan susu oleh Nabi sampai Abu Hurairah berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq," demi yang telah mengutusmu dengan al-haq, inilah ajidu maslakan, perutku sudah gak cukup lagi dari minuman susu ini. Jadi gak makan, tapi minum susu terus, susu kambing terus sampai kenyang banget. Fa Imam Nawawi mengatakan hukum makan rutinitas kenyang, setiap makan harus kenyang, hukumnya makruh, kata Imam Nawawi. Ya, tetapi apa? Sesekali kenyang tidak mengapa. Coba zaman sekarang kalau nggak kenyang-kenyang, nggak akan berhenti. Habis ada makanan, minuman, ada menu dessert, buah-buahan, nanti minum jus-jusan lagi, jalan lagi ngegas, naik mobil motor lagi, berhenti lagi, makan lagi. Nah, wah ini rahmatullah jami'an. Ya, yang perlu ditadabburi. Ya, perlu ditadabburi. Dan para sahabat ternyata urusan makan Nabi mereka perhatikan. Dilihat urusan makan Nabi seperti yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Dia melihat Nabi makan apa? Labu kuning sama dendeng. Sangat suka. Dalam riwayat marok. Marok itu apa? Kuah yang di situ ada labu kuning, ada dagingnya. Dan Nabi enggak membiarkan labu kuning itu tersisa. Dipegang, dicolek, dijilat. Ya, dijilat. Setelah itu apa kata Anas? Ya, aku tidak meninggalkan, tidak menyisakan labu kuning dari waktu itu aku lihat Nabi suka labu kuning sampai detik ini. Padahal Nabi gak nyuruh untuk sahabat suka juga labu kuning, gak disuruh. Tapi sahabat seneng aja apa yang Nabi seneng. Begitu pula dari Jabir bin Abdullah, ketika Rasulullah tanya kepada istrinya, gak ada menu makanan kecuali apa? Falak min khubus, beberapa potong roti gandum. Akhirnya Rasulullah minta cuka. Kemudian Rasulullah apa? Makan roti gandum dicampur sama cuka. Para ulama klasik melihat roti gandum sifatnya dingin, cuka sifatnya panas. Itu diantara contohnya. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, setelah itu saya melihat Rasulullah suka cuka. Sampai detik ini saya selalu suka dengan cuka. Masya Allah, diantara manfaatnya cuka mengencerkan darah, membersihkan usus, membersihkan pembuluh darah. Itu ajib. Ya. Wah, ini rahmatullah jami'an. Kemudian sekali lagi, mereka suka dengan apa yang Nabi suka. Ini bimbingan Nabi banyak. Kalau pola makan Nabi, adab makan Nabi, hikmah dibalik makan Nabi, kemudian konsep kedokteran Arab klasik kita praktekin di zaman kita, tubuh kita, niscaya kita akan jarang sakit biidznillah. Kalau mayoritas penyakit apa? Makanan. Nah, kemudian lanjut setelahnya, washrabu wala tusrifu. Dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Masih ada waktu berapa menit? Kalau habis ya kita selesaiin aja. Kita tutup aja. Hah? Masih? 30 menit lagi. Baik. Sekarang berikutnya kita masuk masalah minuman. Washrabu wala tusrifu. Dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Minum juga ada aturannya. Tadi kalau masalah makan juga demikian, ada sunnah yang dilupakan. Dari Asma bintu Umais juga bahwasanya apa? Rasulullah juga kalau makan tidak suka yang panas-panas. Artinya yang sangat panas. Datang dalam riwayat yang sangat banyak. Di antaranya Rasulullah dihidangkan dengan makanan yang panas. Setelah tahu makanan itu betul-betul panas, Rasulullah menjauhkan tangannya. Dan Rasulullah membenci makanan yang panas. Ya. Juga pernah Asma waktu itu
dia menghidangkan makanan di meja dalam keadaan sudah dingin. Beliau masak, setelah masak beliau pinggirin, tidak dihidangin dulu. Kemudian yang lain tanya, "Mada fa'alti? Apa yang kau lakukan? Kenapa nggak dihidangkan?" Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, dinasihatkan kepadaku agar mendinginkan makanan dulu. Ya, nggak langsung dihidangkan. Kenapa? Di antara lafadznya, karena barakatut ta'am tatazayad. Keberkahan pada makanan itu akan bertambah dengan makanan didinginkan. Tuh. Makanan yang panas ada padanya keberkahan. Dari makanan yang Allah berikan, Allah halalkan kepada kita, berkah ada. Tapi apa? Berkah itu akan bertambah kalau sudah didinginkan. Dan Rasulullah benci dengan makanan panas. Apa yang Rasulullah benci? Pasti ada sesuatu hikmah di balik itu. Di antaranya apa? Akan merusak saraf di lidah, cita rasa di lidah. Nah, kemudian apa? Akan merusak gigi dan gusi. Kemudian berikutnya apa? Akan merusak lambung. Coba ajib. Nah, makanya makanan didinginin dulu. Masya Allah, ajibnya orang sekarang makan, katakan contoh bakso, masih keluar asapnya. Habis bakso langsung minumnya es kelapa muda. Habis panas dingin, rusak gigi, rusak saraf. Itu ajib. Ya, sudah jelas nih kita kalau mikir pasti nggak bener nih. Nah, makanya makanya tunggu dinginin dulu, pelan-pelan dikonsumsi. Nah, juga subhanallah Abdullah bin Umar juga mewasiatkan, sahabat juga mewasiatkan bahwasanya apa? Baqaya minat ta'am yuhinu ad-dars. Ya, untuk kita apa? Nasihat beliau, bersihkan mulut kita, gigi kita dibersihkan, apalagi sebelum tidur. Kenapa? Karena sisa-sisa dari makanan akan melemahkan geraham. Coba. Ini nasihat sahabat. Ya. Nah, nasihat sahabat, sehingga kita mau sehat apa enggak? Ternyata mereka membahas begitu banyaknya. Banyak belum kita kupas. Karena waktu sangat sempit, kita bahas yang terakhir sekarang masalah minuman. Washrabu wala tusrifu. Minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah, ini konsep di sini. Allah dalam ayat ini waktu itu menjelaskan apa? Minum, dan minuman yang ada pada waktu itu adalah minuman yang apa? Minuman air biasa. Imma wala tusrifu, minum yang berlebihan, jangan minum-minum yang haram, yang berlebihan dari apa yang dihalalkan, nggak boleh. Atau minum air putih biasa berlebihan juga nggak boleh. Konteksnya nggak bicara apa? Minuman instan, minuman bersoda, minuman es, nggak bilang. Ini air biasa ternyata bisa menimbulkan malapetaka kalau berlebihan. Makanya wala tusrifu, jangan berlebihan. Maka ketika ada yang mengatakan minumlah air yang banyak, karena minum air yang banyak itu bagus untuk kesehatan. Tunggu dulu, Islam tidak kayak gitu. Minum baik bagus untuk kesehatan. Tunggu dulu, untuk siapa? Katakan ada seorang wanita dimanjakan oleh suaminya. Dia sebagai IRT, ibu rumah tangga, punya ART, asisten rumah tangga, itu pun 3, Masya Allah. Jadi istrinya nggak dibiarin ngepel, istrinya nggak dibiarin nyuci, istrinya nggak dibiarin masak, semua ada tugasnya. Dia tugas istri hanya apa? Hanya melayani suami di ranjang, sama lihat sinetron, itu aja. Nah, jadi lihat sinetron ngemil, yang ART-nya kerja, dia ngemil lihat sinetron di bawah AC, minum air banyak. Kira-kira tubuhnya wanita ini, si perempuan ini kayak apa? Kayak air, sifatnya dingin, ginjalnya kebanjiran air, tubuhnya kedinginan. Ketika suami pulang, sudah istri males, tidak kerja, suami pulang ngajak di atas ranjang, sudah dimanjain, males ya. Atau permisi akramakumullah, di atas ranjang hanya diem, nggak ngapa-ngapain. Silakan mas, kok apakan diriku, aku lagi nggak mood. Ya. Kenapa? Karena frigid. Kenapa? Sifat dia sudah kayak air. Coba. Makanya Al-Hafidh atau Imam Zurnuji, ya, dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, dia menyebutkan orang yang kebanyakan minum air
sifatnya akan dingin seperti air dan akan menjadi pemalas. Coba Anda lihat, rata-rata herbal atau makanan minuman dikonsumsi untuk orang yang impotensi, ejakulasi dini, rematik, asma, rata-rata herbalnya apa? Yang sifatnya panas. Cabai Jawa, purwoceng, ya, tapak liman, madu, habatus soda, ya, kemudian merica, ya, jahe, ya. Subhanallah, kalau orang Madura pakai apa? Kuning telur, ya kan? Nah, wah, ini rahmatullah, ini apa? Rata-rata sifatnya panas. Untuk apa? Memanaskan tubuh yang sudah terlalu banyak kelembapan. Coba aja. Makanya apa? Ini harus diperhatikan. Kalau minum berlebihan juga menimbulkan bahaya. Coba dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti dengan sanad yang sahih. Jayyid. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, Innallaha idza yuhibbu 'abdan hamahu fid dunya. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, Allah akan jaga hamba ini di dunia. Dijaga dari apa? Dijaga dari syirik, dijaga dari amalan-amalan yang enggak diridhai oleh Allah, dijaga dari syubhat, dari syahwat, dijaga dari malapetaka, dijaga sama Allah di dunia. Kalau Allah cinta sama dia. Kemudian lanjut hadis ini, kama yahmi ahadukum saqimahu minal ma'. Penjagaan Allah kepada hamba ini seperti apa? Seperti Anda menjaga saudara Anda dari bahayanya air. Coba bayangkan. Ada misalkan maksud hadis ini contoh, ada saudara kita yang sakit, katakan rematik, asma, batuk pilek, covid. Kemudian kita datang kepada dia, Pak, jangan banyak air ya. Tubuh Anda sudah dingin lembab. Kalau Anda tambah banyak air, Anda tambah parah sesek Anda. Anda tambah parah covid Anda tambah parah. Misal, ini nasihatin. Ya, kasih yang panas-panas. Makanya covid disuruh apa? Suruh berjemur. Covid disuruh apa? Disuruh ngurangin makanan. Jangan tambah banyak makan. Kalau tambah banyak makan tambah lembab, apalagi tambah banyak air, ya. Terus konsumsi diantaranya apa? Kustul hindi. Kemudian apa? Puasa kalau bisa, misal, ya. Karena kata Ibnu Qayyim, puasa adalah cara yang terbaik untuk menghilangkan kelembapan dalam tubuh. Makanya dalam sepekan ada puasa Senin Kemis. Dalam satu bulan ada Ayyamul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Dalam satu tahun ada Ramadan. Untuk apa? Bersihkan tubuh kita dari kelembapan, dari racun, dari dosa juga. Subhanallah. Ini rahmatullah jami'an. Ya, air biasa, air putih biasa. Kita belum ngomong minuman instan, belum minuman bersoda, belum minuman-minuman yang memabukkan, ya. Ternyata air biasa juga bisa mencelakakan diri kita. Nah, maka dari itu apa? Banyaklah minum air. Iya, untuk siapa? Untuk Pak Tani yang kerja di sawah lagi banyak keringetan. Untuk mereka yang kerja berat, aktivitas berat seperti olahragawan, ya, yang banyak keluar keringat. Untuk mereka yang sedang touring, kepanasan, kalau dehidrasi sudah kerasa pusing untuk kepala. Nah, maka dibutuhkan apa? Sehingga apa? Antara apa yang masuk dari makanan minuman dan apa yang keluar itu seimbang. Kata Ibnu Qayyim, kalau apa yang masuk numpuk, yang keluar kurang, apa yang terjadi? Yastahilu ila madatis summiyah, akan menjadi unsur yang beracun bagi tubuh, merugikan tubuh. Itu ajib. Ya. Ini makanya konsep wa kulu washrabu wala tusrifu. Minum berlebihan jumlahnya, minum berlebihan frekuensinya, atau minum berlebihan satu sifat ini yang berlebihan dari sifat dingin. Nah, dari sifat dingin, ya. Itu saja seperti yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Mungkin ada beberapa pertanyaan, silahkan. Tafadhol, barakallahu fikum. Ya. Nah, barakallahu fiik. Kalau mun seharian makan itu juga nggak mengapa. Ya. Anda lihat kurma dan rutop. Aisyah sering makan.
Ya, nggak dijelasin makannya pagi aja atau siang aja atau sehari 3 kali. Kalau Anda atau antum mau sehari 3 kali makan kurma rutop juga bekhair, ya. Juga itu mau apa? Cara yang apa? Lebih strength tentunya, ya. Dan subhanallah, kalaupun dipakai pagi saja juga nggak mengapa. Kalau apa di tempat kita, ya, kalau kita nggak makan nasi berarti belum makan. Ya, ini kalau sahur nggak makan nasi berarti belum sahur. Itu mindset saja. Ya, seperti di pagi hari, itu pagi hari jam-jamnya apa? Tubuh kita sebenarnya sedang mencuci racun. Dari jam 4 sampai jam 12 siang. Kalau nggak puasa. Kalau lagi puasa, mencuci racunnya dari kapan? Dari ketika adzan sampai adzan subuh sampai adzan maghrib, tubuh kita mencuci racun. Kalau tubuh kita mencuci racun, organ ini sudah capek, lelah. Maka paling cocok kalau antum tetap ingin makan nasi, usahakan di pagi hari makan buah atau menu-menu yang membuat tubuh ringan kerjanya mencuci racun. Jadi tubuh cuci racun sudah berat, jangan dikasih makanan yang tambah berat. Cuci racun sudah berat, pagi sudah makan ayam, tambah nasi uduk, ya masih kambing, ya subhanallah, pagi sudah keberatan nyuci racun ditambah berat makanan, akhirnya 2 kali kerja berat. Akhirnya apa? Cepat tua, organnya cepat tua. Makanya ini adalah resep paling ajib, yang muda awet muda, yang tua awet tua. Nah, caranya pakai ini, ya. Pagi apa? Antum cukup makan buah bantu nyuci racun, sayur nyuci racun, air putih nyuci racun, air nabit nyuci racun, ya banyak sekali. Ya nggak harus kita makan nasi di pagi hari. Ya, rengdu udah harus makan nasi. Gitu. Nah, fa subhanallah, pagi makan buah itu ajib. Ternyata buah-buahan di pagi hari sangat cocok sekali membantu meringankan organ untuk mencuci racun. Apalagi di buah-buahan, kata seorang profesor dari Cina, buah itu mengandung enzim, dan mulut kita ada enzim juga, amilase. 2 enzim ini kalau ketemu ternyata sebagai antioksidan yang kuat, anti kanker yang kuat, ya. Itu masya Allah, makanya banyak kanker yang sembuh dengan pola makan aja. Terus kemudian coba, Nabi kebiasaan sahurnya apa? Seringnya Nabi sahur apa? Kurma. Tapi antum kemarin Ramadan gimana? Berat kan? Belum diamalin. Coba Senin Kemis coba sahur cuma kurma coba. Senin Kemis coba kurma sama rutop, kurma rutop sama timun, kurma rutop sama semangka, atau kurma rutop, kurma tamar aja. Karena apa? Seringnya Nabi pakai tamar. Ni'mas suhurul mu'min tamar, riwayat Abu Dawud, hadis sahih. Sebaik-baik menunya sahur, senikmat-nikmat sahur adalah menunya apa? Pakai kurma. Nabi gak bilang rutop. Kenapa? Karena kurma ini kalorinya tinggi, bisa bertahan sampai buka puasa. Ketika buka puasa, makanya pilihannya apa? Rutop, bukan tamar. Nabi lebih pilih rutop. Kenapa? Dia cepat dipecah, sehingga ketika makan rutop tenaga cepat kembali. Kurang dari 10 menit sudah punya tenaga, sholat maghrib sudah kuat. Jangan subhanallah, iya saya rutop, habis rutop apa? Sambusa, habis rutop ya kolak, habis rutop nasi, baru adzan maghrib, baru iqamah. Dari adzan maghrib sampai iqamah 20 menit. Ini menyelisih sunnah ini. Puasa nggak puasa, adzan sama iqamah nggak usah lama-lama, tetap nggak jauh beda. Kenapa? Karena sering rutop, habis rutop ke masjid, bukan rutop, sambusa, kolak, nasi. Ya akhirnya muadzin ditelepon sama ketua DKM, Pak, adzan sama iqamah kasih jarak 20 menit, macam-macam tak pecat sampean. Ini intervensi ketua DKM ini. Dari apa? Ini salah sebenarnya. Makanya kurma rutop cepat, kemudian sholat. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin di situ apa? Disebutkan hadits Ibnu Abbas, Aisyah, kemudian Anas bin Malik. Karena Nabi SAW yuftiru birutabat. Nabi dulu kalau bukanya pakai kurma rutop. Kemudian ada lafaz yang tersembunyi di situ. Tsumma yusalliya, kemudian sholat. Ini loh sunnah yang dilupakan. Habis makan kurma rutop, sholat. Bukan kurma rutop, kemudian rondenya banyak, sholat, habis sholat ronde lagi, berapa ronde? Ini apa? Akhirnya tubuh nggak ada ceritanya, hilang lembabnya, terus lembab terus. Nah,
Ini rahmatullah, pagi tadi Nabi seringnya sahurnya kurma. Kemudian hadis yang lainnya riwayat Bukhari dan Muslim, man istabaha bi sab'i tamaratin ajwa lam yadurruhu fi dzalikal yawm as-sihr wal sum. Barang siapa yang makan pagi kurma, dalam riwayat kurma ajwa aliyah Madinah, dalam riwayat disebutkan, para ulama menyebutkan enggak harus kurma ajwa. Ya, barang siapa makan 7 butir kurma ajwa, maka pada waktu itu dalam riwayat Bukhari disebutkan dari pagi sampai apa? Sampai malam. Lam yadurruhu fi dzalikal yaum, tidak akan membahayakan diri dia apa? Sihir dan racun. Coba ajib. Dan racun ini cocok dengan jadwal apa? Cuci organ tubuh kita dari jam 4 pagi sampai jam 12. Makan pagi, masya Allah 7 kurma juga bantu mencuci racun. Jadi beban tubuh dikurangin. Ya, jangan pagi dikasih racun. Ya, lagi nyuci racun dikasih racun lagi. Nah, apa diantaranya minuman instan. Wah, dengan segala isinya. Kemudian makanannya, makanan yang instan-instan. Ya, mie instan dan sebagainya. Minumannya instan. Jadilah dia manusia instan. Babynya nanti juga instan. Barakallahu fikum. Ani rahmanakumullah jami'an. Maka apa? Ini akan memperberat, tambah berat. Kemudian kalau pagi hari jangan terlalu banyak makan asin-asin. Ya, pagi hari sudah masya Allah tahu petis. Ya, petisnya banyak garamnya, ditambahi dengan mutu-mutu. Ya, MSG. Kemudian masih ditambahi jeruan ikan. Itu ajib. Asin ini akan mengikat apa? Racun, menghambat racun keluar dari tubuh. Harusnya di jam-jam cuci racun itu dikeluarin racunnya, ternyata apa? Diikat tambahan sama tubuh. Gara-gara pagi-pagi banyak apa? Yang asin-asin. Pagi-pagi sudah masya Allah kerupuk habis 10. Nah, ini alhamdulillah. Siang kalau ingin makan nasi, ya, karena boring kan masak, masya Allah timun sama kurma seharian, timun kurma terus. Nah, siang makan nasi, silahkan contoh, misalkan kalau tadi kurma itu panas, timun dingin. Kalau makan nasi, cari nasi itu panas, ikan itu dingin. Ikan di sini jangan pakai ikan asin, ikannya ikan segar, ya. Juga jangan ikan cumi, ya. Juga jangan apa? Jangan kepiting, jangan lobster. Ini ikannya ya ikan tuna, ikan kembung, tapi yang masih fresh, artinya nggak diasinkan. Kalau sudah diasinkan, dia dijemur di bawah terik matahari, lembabnya hilang, dikasih garam itu panas, jadinya panas. Makanya ikan yang segar kalau konsumsi nasi, itu contoh saja. Nah, kalau kambing itu panas, berarti jangan pakai nasi, pakai sayuran. Mau sayur salad, mau kambing sama labu kuning, kambing sama labu siam, kambing sama timun aja, makan sate kambing sama timun, sudah kenyang. Hanya mindset kita aja. Dan sekali lagi, Anda mau makan kambing sama nasi, ayam sama nasi, halal, nggak makruh, nggak haram, silahkan. Cuma kalau mau lebih perfect, ya cari pasangannya. Yang jomblo cari pasangannya. Kalau makan yang sifat panas, cari pasangannya yang dingin. Kalau jomblo tipenya panas, cari akhwat yang dingin. Nah, ini nanti dibilang bid'ah nanti. Barakallahu fikum. Ini rahmatullah masuk di antara konsepnya. Nah, makan nasi dah sekali aja, malam nanti menunya lain lagi. Katanya orang Yaman, orang Indonesia ini apa maghrum katanya. Sahurnya nasi. Kalau nggak puasa, pagi makan nasi, siang nasi, sore nasi, malam nasi lagi. Ya Allah, yamut ma'rus katanya. Kalau nggak makan nasi mati nanti katanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu aja. Ada yang lainnya? Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi membuat kantin itu menu makanan sehat tapi terjangkau oleh anak-anak. Jadi dari sini ini kan kita yang konsumsi itu anak SD sama kita. Jadi maunya kita itu di kantin karena terlalu banyak snack, terlalu banyak mie apa itu, jadi kurang sehat. Tapi kendalanya memang
dengan menu yang sehat kadang agak mahal. Jadi mungkin kita minta saran ke Ustaz mumpung ada ini, mungkin menu yang sesuai untuk anak SD dan TK yang sehat dan harganya juga bagus. Nah, barakallahu. Wah, ini PR nih untuk anak SD ya. Rata-rata di kantinnya ya makanannya itu instan-instan semua, mie kremes lah, apalah gitu kan ya, yang gitu-gituan gitu ya. Nah, minumannya juga gitu, di blender, jus-jusan ya. Alhasil kalau kepingin pertama, untuk kepingin mengkondisikan harus dihadirkan orang tua ya, disadarkan orang tua sehingga orang tua didik anak-anak. Itu yang pertama. Kenapa? Karena mereka ngasih uang saku ya. Difahamkan mereka bahwasanya apa? Coba bayangin, kalau menu makanan kita salah, ngurangi hafalan, ngurangi konsentrasi, anak jadi males, lemot pikirannya. Coba difahamkan ke orang tua ya. Makanya nanti kantin siap mengusahakan menu makanan sehat, jus-jusan yang instan, yang sasetan, apapun modelnya diganti dengan sari tebu. Asik kan? Sari tebu melunturkan peredaran darah, mengencangkan kulit. Sari tebu bersihin usus. Sari tebu nguatin paru-paru. Sari tebu obatnya obat batuk. Sari tebu ternyata bisa untuk kencing manis. Tuh ajib. Ya. Manis tapi untuk obatnya kencing manis, kan ajib. Kenapa? Nguatin pankreas. Coba. Nanti sari tebu, jual sari tebu paketan kecil, sasetan kecil. Kalau nggak harus murni, kalau murni mahal, itu sudah sari tebu campur air biasa. Tuh ajib. Tinggal diakalin, dirapatkannya. Untuk cemilannya, cemilan sehat. Misalkan cemilan sehat, mau bikin mie-nya tanpa bahan pengawet. Misal ada akhwat-akhwat yang kemudian bikin mie dari tepung, tepungnya dicampur, tepung gandum sama tepung biasa. Tepung gandum dingin, tepung biasa panas. Ya, kenapa? Kalau tepung murni dicerna di usus itu butuh waktu 3 hari baru keluar dari usus. Coba kalau setiap hari makan tepung. Sedangkan tepung gandum hanya 1 hari di usus, itu ajib. Ya, maka ada kombinasi di situ. Bikinan sendiri bisa dimanfaatkan. Tetapi apa? Sekali lagi butuh tim. Ya. Kemudian cemilannya misalkan menggunakan kurma, ya, menggunakan kurma, ya, atau menggunakan kismis. Ada cemilan sehat. Kacang fustuk mahal. Gimana caranya nggak mahal? Diakal-akalin. Kemudian juga ada tape it's okay, makanan alami ya. Kemudian ada yang lainnya ya. Coba ada kuliner apa? Kuliner ajib ya, yang perlu diviralin. Kuliner belalang goreng. Waduh ajib tuh. Sahabat makan belalang. Kepalanya dihilangin, kakinya dihilangin, goreng kasih bumbu. Nah, bawang sama cabai itu enak banget dah. Itu contoh saja. Bukan berarti kita pengen jadi orang miskin, bukan. Hanya diakal-akali, usaha yang alami lah kalau bisa, sealami-alaminya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu ya. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, berapa liter sebaiknya air yang minum untuk orang-orang yang tidak terlalu banyak gerak? Nah. Terus yang kedua, apa saja yang harus dikonsumsi buat orang yang sakit infeksi paru? Nah, untuk air minum berapa liter? Kita nggak pakai liter. Cukup air kemih kita, warnanya jernih, nggak keruh, kuningnya jernih, putih jernih, sudah selesai. Kalau putih kayak susu, ini berarti sudah ada batu ginjal, kurang minum dan kebanyakan panas-panas, kebanyakan cabai, kebanyakan kambing, ya, kurang minum air, ya. Wah, ini kebanyakan panas. Kemudian apa? Makanya hidup itu simpel sebenarnya. Seperti minum, aduh, saya sudah berapa air ya hari ini ya? Saya harus 8 gelas, saya kurang sekian gelas. Udah hidup gak usah dibikin susah. Ya, minum air kemih dah oke, udah selesai, itu barometernya. Dan kita anak kecil, orang dewasa, orang tua, wanita, ya, kemudian orang yang nganggur, orang yang kerja, kebutuhannya beda-beda. Mau 1 liter berapa liter? Setiap hari nggak sama, tergantung aktivitas kita. Lihat aja air kemih kita lagi keruh. Hari ini kurang minum ini berarti. Habis makan lupa minum karena dikasih jarak jadi lupa. Ya, makanya minum. Nah,
Anda makan buah, ada airnya. Anda makan bakso, ada airnya. Sop, ada airnya. Rawon, ada airnya. Nggak harus, takaran harus 8 gelas air. Kebanyakan air nanti. Nah, wah itu ya. Wah, kemudian juga olahraga. Kata Ibnu Qayyim, ini mereka punya konsep yang sangat simpel. Kalau olahraga, kapan sih olahraga minimalnya? Setengah jam, 1 jam. Lihat dulu siapa, orang kurus, orang gemuk, anak kecil, wanita, orang tua, olahraga beda-beda. Kata Ibnu Qayyim, cukup bikin kulit warna kemerahan, sudah cukup. Orang kurus, olahraga sebentar, mungkin 7 menit, 10 menit kulit sudah merah, udah selesai, tren darah udah lancar. Gak harus fitness, gak harus lari-lari, gak harus goes 1 jam, ya, gak harus loncat-loncat waktu yang lama, ya, trekking jalan sampai 10 kilo, gak harus. Warna kulit kemerahan, udah selesai. Berarti apa? Ada pembakaran di situ. Tren darah sudah lancar. Nah, kalau orang gemuk, merahnya lama. Nah, kalau orang kulitnya hitam, gimana tahu cara kulitnya warna merah? Lihat bibirnya sudah merah, tangannya sudah kemerahan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian ini pertanyaan berikutnya apa tadi? Infeksi paru. Infeksi paru dia condongnya ke arah dingin. Ya, seperti Nabi sebutkan, "Alaika bihadzal 'ud al-hindi fa inna fihi sab'a ashfiyah minha dhatul janb." Hendaknya Anda konsumsi kustul hindi, karena dia ini kustul hindi ini ada padanya 7 pengobatan penyakit. Di antaranya adalah dhatul janb. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, kata Ibnu Qayyim, ditafsirkan dhatul janb itu adalah infeksi pada selaput paru. Ya, yaitu apa? Pleuritis. Coba ajib. Berarti apa? Pleuritis pakai kustul hindi. Dan ada kustul hindi dibagi menjadi 2. Kustul hindi hakiki sama ghairu hakiki. Hakiki tadi adalah pleuritis. Ghairul hakiki yang mirip-mirip pleuritis. Disebutkan 5 gejala. Ini ulama klasik loh ya, bukan dokter sekarang. Ulama di masa silam sudah paham. Gejalanya apa? An-nabat al-minsyari, denyut jantung seperti gergaji. Kenapa? Karena sesek. Denyut jantungnya ngefek. Kemudian apa? Ada sesek, ada lendir, batuk, dahak, ya. Subhanallah, gejala ini makanya dimasukkan kasus COVID itu seperti datul janbi ghairu hakiki. Makanya COVID kok cocok pakai kustul hindi. Nah, diantaranya itu. Silakan mau ngambil sebab, yang mau vaksin, yang mau pakai masker, yang mau pakai kustul hindi, habat soda, mau kayu putih, mau pakai kloroquine, mau pakai apa, silahkan ngambil sebab. Tapi ambil sebab yang apa? Yang paling minim efek sampingnya. Nah, jangan sampai apa? Ngambil sebab yang banyak efek samping. Wallahu a'lam bishawab. Maka untuk infeksi tadi apa? Jangan banyak dingin-dingin. Kalau infeksi paru, jangan minum jus timun, jus mangga. Jangan banyak konsumsi dingin, konsumsi yang panas-panas. Di antaranya yang paling bagus, silahkan konsumsi kustul hindi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah itu. Mari Pak. Barakallahu fiik. Dalam pengobatan klasik Cina maupun Arab, namanya herbal jangan dikonsumsi setiap hari. Herbal itu ada 2, herbal harian sama herbal insidental. Herbal harian makanan kita. Di dalam makanan kita jadikan sebagai obat. Ada panas dingin, atau ketika masak ibu-ibu mesti pakai apa? Bawang putih, kapulaga, serai, kadang ada jahe, ya. Itu sudah herbal harian. Ya, maka jadikan makanan kita sebagai obat harian. Ya, dan ada herbal insidental. Herbal insidental ketika dibutuhkan saja. Contohnya apa? Brotowali. Gak ada ceritanya brotowali diminum setiap hari. Gak ada orang bikin sop brotowali, gak ada yang beli. Ya, tapi brotowali dikonsumsi ketika butuh. Ketika jantung sedang lemah, ketika keracunan, untuk menguatkan jantung, contohnya untuk radang ini misalnya, ya dipakai ketika butuh. Sama kelapa juga demikian, nggak perlu kita konsumsi kelapa setiap hari, cukup makanan kita. Kalau kita butuh, misalkan batu ginjal, pakai kelapa yang direbus, ya. Dan kelapa itu sifatnya panas,
darah tinggi sifatnya panas. Ya. Untuk menjinakkan sifat panas pada kelapa direbus dulu. Ya, seperti batu ginjal itu panas. Ya, maka masya Allah yang viral diantaranya apa? Kelapa hijau direbus, airnya diminum, itu manjur juga untuk mengatasi batu ginjal. Nah, itu insya Allah ya. Ya, sepertinya karena waktu sudah sangat molor banget. Ya, sebagaimana dikatakan idza atalal majlis fa syaitan lahu nasib. Kalau majelis terlalu panjang, setan punya bagian. Ada SMS, kapan pulang? Ya. Mata dibikin ngantuk-ngantuk, ada yang udah perut dibikin kembung, ya. Ada aja makarnya setan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Semoga Allah jaga kesehatan kita. Semoga Allah istiqomahkan ibadah kita. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.